Bagian 2, Believe and be grateful atau 2B. Hal terbaik yang pernah aku lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan dan selalu percaya pada diriku sendiri. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Believe. Percaya adalah keadaan menerima sesuatu sebagai benar, merasa yakin akan kebenaran, memiliki keyakinan pada kebenaran, keberadaan, atau keandalan sesuatu meskipun tanpa bukti absolut bahwa seseorang benar dalam melakukannya. Percaya adalah suatu kondisi pemikiran yang dapat diciptakan melalui pengulangan atau penegasan atau instruksi berulang yang terus-menerus diberikan kepada pikiran bawah sadar kita. Kondisi pemikiran ini bisa berupa imajinasi dan atau repetisi informasi. Hal ini sama halnya dengan yang kita pelajari di sekolah. Jika kita ingin menginstal pembelajaran atau pengetahuan baru, kita harus mau belajar mengulangi pengetahuan secara terus-menerus sampai pengetahuan itu akhirnya melekat dan dipasang di memori otak atau pikiran bawah sadar kita. Sebagai contoh, kita mengingat perkalian dasar sejak sekolah dasar dan kadang-kadang kita tidak perlu lagi menggunakan alat bantu seperti kalkulator untuk menyelesaikan perkalian sederhana seperti 5 dikalikan 5 atau 5 dikalikan 10 karena semuanya telah dipasang di memori bawah sadar kita sejak kita kecil. Sejalan dengan keyakinan kita tentang rancangan hidup yang telah kita buat, tujuan utama kita harus mampu meyakinkan pikiran bawah sadar kita bahwa rancangan hidup kita adalah benar adanya dan bermakna. Dan kita percaya bahwa kita layak dan mampu untuk mewujudkannya. Karena kita sudah tahu kunci utama untuk merancang kehidupan adalah dengan mengubah pola pikir atau pikiran bawah sadar kita, maka kita harus mampu membuat pendekatan holistik dan realistis untuk dapat mengubah kondisi pikiran bawah sadar kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling efektif dan efisien adalah melalui teknik pengulangan yang disebut pengulangan informasi atau afirmasi. Kita akan melakukan pengulangan informasi ke pikiran bawah sadar melalui prinsip afirmasi atau dikenal juga dengan self-hypnosis alias hipnosis diri atau autosugesti, sehingga pikiran bawah sadar kita dapat menerima konsep-konsep serta rancangan kehidupan yang sudah kita buat. Setelah Anda menemukan rancangan hidup Anda, maka yakinlah bahwa Anda dapat mewujudkannya. Sistem kepercayaan yang kita ciptakan berada pada tataran pola pikir bawah sadar kita. Anda harus merasa yakin bahwa rancangan hidup Anda adalah misi Anda dalam hidup Anda, dan Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikan dan mencapainya. Begitu kita mengetahui rancangan hidup kita, maka kita harus menaruh kepercayaan dan keyakinan penuh padanya, dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pikiran bawah sadar akan mengubah pemikiran yang digerakkan oleh rasa takut menjadi kenyataan dan juga akan mengubah pikiran yang didominasi oleh keyakinan menjadi sebuah kenyataan. Ini sebenarnya adalah salah satu celah bagi manusia untuk menanamkan program apapun ke pikiran bawah sadar manusia. Ini adalah celah yang memungkinkan mekanisme meretas diri. Dan manusia dapat menjadi penguasa bagi diri mereka sendiri atau lingkungan mereka jika mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Melalui pikiran bawah sadarlah manusia dapat bekerja bersama dengan kekuatan tanpa batas atau apa yang sering kita sebut sebagai kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda dan apa yang Anda tanam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda akan menuai itu dalam kenyataan Anda. Pikiran bawah sadar kita akan menerima semua perintah yang diberikan kepadanya. Dan dia akan melaksanakan semua perintah yang dikirim dan diprogram melalui prinsip pengulangan atau self-hypnosis atau autosugesti. Untuk mempelajari prinsip afirmasi atau self-hypnosis ini, silahkan tonton videonya di sini.